Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teenagers, aku Kanya dan aku Erki. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas yang seru-seru apa sih, Kang? Kita bakal bahas tentang tema mental health dengan judul Healthy Life for Happy Life. Nah, ngomong-ngomong tentang mental health nih, kalau Kanya sendiri seberapa tahu sih tentang mental health? Kalau dari Kanya sendiri ya, Kang, tentang mental health paling taunya sedikit-sedikit aja lah, karena mungkin ya paling yang bertebaran di sosmed gitu ya. Di TikTok apalagi kan banyak banget ya, Twitter, Kang. gitu. Iya, terus apalagi kalau misalnya kita lihat di sosial media, kadang belum tentu itu benar ya, Kang. Iya, tentang benar. mental health. Jadi kita harus cari tahu lebih dalam lagi tentang mental. Nah, ngomong-ngomong tadi kita juga itu belum tentu benar ya gitu di sosmed. Kali ini kita lagi ada di ruang BK SMK Negeri 13 Bandung dan sekarang kita bakal ngundang salah satu anggota dari guru BK. Siapa nih? Siapa ya, Kang, kira-kira? Bu Halida, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Edi, Kanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah baik juga. Harus baik dong ya? Iya, harus aja. Nah, kita sekarang lagi bahas tentang mental health nih, Bu. Ngomong-ngomong tentang mental health gitu ya, kalau misalnya Erki pribadi, mental health itu penting banget dong ya, Bu, gitu. Betul. Karena itu tuh menunjang segimana kita merespon apa yang akan kita lakuin di pilihan yang kita pilih lah gitu Masa yang akan Iya. datang lah gitu. Ya, betul. Apalagi kan kita ini kan masih SMK lah ya, Bu, lagi masa-masa mau ke dewasa. Kadang buat nyari jati diri aja butuh mental yang kuat gitu, Bu. Betul. Masih bingung ya Nah, mencari jati diri. iya benar, Bu. Nah, kalau kata Ibu sendiri, arti dari mental health ini sendiri gimana sih, Bu? Oke, kalau misalkan kalian nanyanya arti dari mental health, hanya dua kata ya, Iya, Bu. mental health. Diartikan berarti kesehatan Kesehatan mental. Tapi kalau kalian nanyanya kondisi, gimana sih mental yang sehat itu gitu ya? Kalau saya mau ngambil simpelnya mungkin bisa aja diartikan atau bisa aja disepertikan gitu ya. Salah satu kondisi di mana ketika kita manusia bisa hidup dengan tentram dan damai. Itu secara simpelnya. Tapi ini ada juga dari WHO ya. Tahu WHO? World Health Organization. Ya, Badan Kesehatan Dunia ya. Ya. Itu menjabarkan karakteristik mental yang sehat itu seperti apa sih gitu ya. Di sini adalah diartikan sebagai kita manusia bisa menyesuaikan diri pada kenyataan apapun itu kenyataannya. Walaupun kenyataan itu buruk, tapi ya kita bisa menghadapi itu gitu ya. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua adalah manusia yang bisa memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri. Dan karakteristik yang ketiga adalah manusia yang lebih senang memberi daripada menerima. Itu adalah karakteristik mental health dari WHO. 3 karakteristik yang dari WHO ini berarti itu jabaran dari WHO, dan ada juga tadi yang simpelnya tuh kita bisa menjalani hidup dengan tentram, damai, tenang gitu. Nah, itu ciri-ciri manusia yang mempunyai mental yang sehat. Nah, selain dari jabaran itu ya, tentu aja kita juga harus mengenali gitu dari mental health kita masing-masing. Karena kita kan juga selain melihat mental orang lain, juga kita juga harus mengetahui mental diri kita sendiri gitu. Karena yang paling penting kan diri sendiri dulu ya, Bu. Kenapa ya kita bisa harus gitu mengenali mental kita sendiri? Kenapa ya kira-kira? Karena mungkin ada manfaatnya nih, Bu. Manfaatnya apa aja sih, Bu? Manfaat dari kita bisa memahami diri sendiri gitu ya, terutama dengan kesehatan mental kita gitu ya. Ketika kita menjalani hidup, kalau misalkan kita tahu nih mental kita lagi nggak baik-baik aja, otomatis kita tahu kita harus melangkah kemana. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu kita tuh lagi baik-baik aja atau enggak gitu ya, ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, kita sulit untuk menghadapi masalah tersebut. Iya. Bukannya menghadapi, malah menghindar atau menghindar. Gitu. Dan ketika masalah itu dihindari, mau beres-beres, malah nambah ya, Bu. Nambah lagi. Kalau misalkan dia diterpa masalah baru, nanti dia makin down gitu. Jadi ya sangat bermanfaat lah ketika kita mengenali mental kita pada tahap apa gitu. Cuman mungkin memang rada sulit ya, Bu, untuk mengenali mental health kita itu kayak gimana. Karena kayak kita tahu apa yang kita mau aja gitu rada susah gitu ya, kayak pengen ini tapi pengen yang ini deh, tapi yang mana ya gitu ya, karena suka susah gitu. Suka bimbang ya. Suka bimbang. Terus sekarang kan kita juga dalam mengatasi masalah yang tadi kata Ibu sendiri suka lari dari masalah gitu, Bu. Nanti kan masalah makin numpuk nih. Nah, terus kita udah ngestak, gak tahu kita mau ngapain nih.
kadang kita malah nyari pelampiasan Bu jatuhnya. Pelampiasannya kadang baik kadang buruk. Nah, Iya. itu Bu, pelampiasan itu ada dua. Balik Nah, lagi ke segimana orang itu menyikapi gitu ya. Iya betul. tapi ternyata dengan kita yang masih banyak labil, lebih banyak yang buruk Bu. Remaja namanya juga lagi. Ya, contohnya self harm yang gitu Bu. Banyak ya kasus-kasus Banyak ya. Bu, apalagi. Kalau misalkan saya lihat juga ya seperti tadi saya dengar lah dikit-dikit kalian kan suka liatin atau mantengin TikTok, Twitter Iya. ataupun apa gitu ya. Banyak orang-orang yang bukannya menutupi malah menyebarkan gitu kan Iya, bahwa saya tuh benar. melakukan ini gitu ya. Dan sangat-sangat disayangkan juga gitu sebenarnya bukan hanya di masyarakat yang kita nggak kenal ya, tapi di lingkungan kita pun gitu ya di SMK 13 banyak teman-teman yang melakukan hal itu gitu. Entah itu ketahuannya nggak sengaja gitu ya. Saya ngelihat kok itu tangannya ada garis-garis, bekas apa gitu kan. Ada juga yang memang datang ke sini dan alhamdulillahnya gitu ya, Ya. mau curhat, mau membagikan pengalamannya bahwa saya tuh kalau lagi stres atau lagi nggak bisa mikir apa-apa gitu ya, jatuhnya ke self harm Self-harm, itu iya. gitu. Kalian enggak kan? Enggak, alhamdulillah. Insya Allah enggak sih Bu. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah enggak Kadang Bu. tapi aku tuh punya temen nih kayak sebenarnya dua sih yang aku kenal, mereka tuh kayak suka ngelampiasin si beban hidupnya tuh dengan ngelakuin self harm gitu. Yang pertama kayak dia tuh kan ada ya gitu kayak solusi buat ngehindarin self harm itu salah satunya dengan menjauhkan barang-barang yang tajam gitu ya. Cuman kadang ada yang kayak so ide kayak pakai kayu atau serpihan kaca dan lain-lainnya gitu ya. Nah, Ibu selain dari kita ngejauhin barang-barang tajam, apa aja sih Bu gitu buat Cara-cara buat ngehindarin self harm ya. Iya Bu. Coba kalian alihkan ke sesuatu yang positif. Suka olahraga nggak? suka. Suka. Nah, dengan olahraga, energi kalian kan terbuang gitu ya, hormon-hormon yang tadinya negatif, ya Jadi udah terbuang. keluarlah dari Ya. olahraga itu gitu ya. Selain olahraga, kalian juga bisa ngobrol. Ngobrol sama teman, ngobrol sama orang rumah gitu kan. Tapi ngobrolnya Boleh juga. jangan fokus ke self harm itu Iya. gitu ya. Apa aja gitu kalian obrolin ketika kalian di rumah. Ada siapa, obrolin lah. Tadi di sekolah ngapain? Obrolin, ngecapruk lah istilah Iya. mama gitunya. Tinggal kasih mama gitu ya. Mama ini tadi aku telat tahu pas diantarin ke sekolah gitu. Pengalaman Dicegat sama aja. Pak Taufik gitu kan. Betul, Atau iya. Bu Maya gitu kan. Misalnya gitu kan Iya, jadi kayak benar. ya udah curhat aja gitu biar nanti Curhat ke depannya aja. biasa buat curhat sama Iya, orang tua gitu. Betul, biar waktunya juga habis gitu. Terus kalian lama-lama ya lupa sendirilah dengan keinginan kalian buat self harm itu gitu ya. Terus tapi kadang-kadang kan ada juga yang, Bu, di rumah saya tuh nggak ada siapa-siapa. Ya. Orang tua saya kerja, saya anak tunggal misalkan ya. Terus di sekolah juga nggak punya teman. Pokoknya dia feeling lonely gitu Iya. ya, ngerasa sendiri Lebih banget. rentan gitu ya. Lebih rentan kan buat ngapa-ngapain gitu ya dalam tanda kutip. Coba kalian itu apa sih 15 menit dulu nih. Jangan ngapa-ngapain, pokoknya berusaha sebaik mungkin gitu ya untuk nahan, jangan ngambil sesuatu yang aneh-aneh, jangan melukai diri sendiri gitu ya selama 15 menit itu. Kalau misalkan 15 menit pertama sudah terlewati, boleh kalian kasih reward apapun buat kalian. Entah itu, oke, kalau misalkan 15 menit ini udah terlewati, saya boleh jajan es krim. Ya. Kayak gitu misalkan ya. Self reward iya, gitu self ya. reward aja buat kalian gitu, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian bisa menjalankan hal itu, ya itu hal yang baik sih gitu ya. Terus ada juga nih kalian bisa menulis diary. Zaman sekarang ada nggak sih yang suka nulis diary? Ada mungkin beberapa di kali ya note gitu Bu. ya di Iya. note HP Soalnya karena kebanyakan sekarang di second account sih Bu Oh, kalau iya. curhat ya. Punya Twitter, tapi iya. mending gak usah banyak follower deh, yang penting saya bisa katarsis Cerita. di situ ya, bisa cerita di situ, dituangkan semua di situ. Ya intinya itulah harus punya satu media yang bikin kalian tuh lupa akan keinginan yang tidak baik itu gitu ya. Iya. Terus selain curhat entah itu di diary itu ya, atau misalkan di note atau di Twitter tadi itu ya, bisa juga nih kalian punya apa ya, kesenangan sendiri misalkan Hobi. Ya. hobinya misalkan masak. Jadi masak terus aja biar lupa sama semua masalahnya gitu Tapi ya kan Bu. masak juga rentan ya, ada pisau gitu ya. Iya Iya. Bu, benar Bu. Ya sebisa mungkin jangan fokus ke situnya, tapi Iya. fokus menciptakan satu masakan yang enak. Nge-challenge nantangin diri sendiri gitu Bisa kayak masak apa nih aku, nanti dimakan sendiri sama aku juga ngerasa enak, Iya. ngerasa nikmat gitu kan gitu. Bisa juga kalian kalau misalkan yang hobi main logika, kadang suka banyak yang koleksi Rubik. ya, Ya, iya. buat Rubik kayak hilang gitu. stres juga kan Mm-mm, kadang gitu. gitu kan bisa ya ke situ aja deh dilampiasinnya. Atau misalkan kalau misalkan nggak ada banget gitu ya, kalau yang muslim ada tasbih, Iya. Iya. coba deh banyak zikir gitu ya. Kalau misalkan nggak ada juga, kalau yang non muslim misalkan mau ngapain,
di rumah ada bebatuan misalkan hitung batu deh gitu, asalkan fokusnya enggak ke melukai diri sendiri gitu, jangan sampai itu yang di kedepankan. Nah ini nih yang paling pamungkas gitu ya, ketika kalian pamungkas bukan nama penyanyi ya. Ketika kalian stres, punya masalah, nangis deh. Suka nangis gak? Sering Bu, cuman kan pada kenyataannya kadang kayak orang apaan sih nangis tuh nggak nyelesain masalah loh, sering ada beberapa apalagi orang gitu. Aku gitu ya yang cowok gitu kadang suka ada batasannya ketika pengen nangis tuh kayak malu terus kayak lebih ke kayak ya figur yang cowok tuh dicapnya ya kuat, kayak gimana gitu, kuat kan? Dan nggak gampang nangis. Tapi kadang kayak aku karena orang yang ada masa bodoh gitu ya, dan kayak oh ya udah ini aku dan aku ngelakuin sesuka aku dan aku pengen ngelakuin itu demi diri aku, ya udah aku nangis aja gitu. Iya nggak apa-apa nangis aja, karena kan menangis itu salah satu media buat melepaskan hormon gitu kan. Nggak apa-apa nangis aja. Kadang saya miris juga gitu ya ketika banyak nih sekarang orang tua yang punya anak cowok, masa gitu aja nangis. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, suruh nangis aja gitu. Ketika merasakan sakit wajar kok nangis gitu. Jadi jangan ditahan gitu. Normal. Itu sih gitu ya, beberapa cara buat kita tuh nggak fokus ke melukai diri sendiri gitu. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh yang merusak tubuh kita gitu. Karena masih adalah kegiatan positif lain yang bisa dilakuin selain dari self harm yang memang ujungnya tuh berdampak negatif gitu. Iya, betul. Terus ini ya Bu, kita jadi makin sini makin penasaran banget nih sama yang namanya mental health, apalagi untuk diri sendiri sama beberapa teman-teman yang mulai mungkin ngasih ciri-ciri bahwa mereka tuh ada rentan terhadap mental disorder yang lain gitu. Karena ya Bu. aku juga kayak gak tahu ya apakah aku mungkin dan juga Kanya kayak gak tahu apakah mental kita tuh sehat atau mungkin mental kita tuh rada kurang sehat atau gimana gitu. Apa sih Bu gitu ciri-ciri kalau mental kita sehat atau mungkin gak sehat? Balik lagi ke yang tadi di awal ya. Kalau kita lagi bisa nih menjalani hidup dengan baik-baik saja, insya Allah itu dalam keadaan sehat sih mentalnya ya. Dan kita ketika menghadapi masalah, ya tahu itu masalah, tapi ya udah jalanin aja. Itu termasuk ciri-ciri sih kalau kita tuh lagi dalam keadaan yang sehat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah banyak lari-lari, banyak menghindari dari masalah gitu ya, ya itu harus tanda-tanda nih gitu ya. Flag gitu red flag gitulah pokoknya mah gitu. Terus ciri-ciri yang lebih spesifik mungkin ya, kayak suka halusinasi, delusinasi. Tahu nggak perbedaan dua itu apa? Halu dan delu. Halu dan delu. Kalau halu mah kan kayak sesuatu yang itu tuh nggak terjadi kan, maksudnya kayak cuman kayak imajinasi kita gitu ya. Betul. Kalau delu? Kalau delusinasi tuh kayak yang kita tuh meyakini sesuatu akan terjadi, padahal itu enggak. Contohnya, misalnya nih ya, insight baru nih buat aku nih. Saya contohin ya, amit-amit tapi saya tuh ngerasa Ergi bakal nyakitin saya. Padahal itu nggak akan terjadi gitu, tapi itu udah tertanam dengan tajam gitu ya di pikiran gitu, bahwa Ergi tuh pasti ngelukain saya pasti terluka sama Ergi. Nah itu termasuk delusi itu seperti delusi itu. Delusi itu kayak waham nggak sih Bu? Iya mungkin. Ya, karena waham kan meyakini suatu hal yang kayak nggak bakal terjadi gitu, jadi cuma kayak pemahaman dia aja gitu. Iya, pikiran jahat aja dan kenapa sih harus mikir kayak gitu nggak tahu juga gitu. Terus ada juga yang ciri-ciri yang mungkin sering muncul gitu ya di sosial media itu rasa sedih yang berkepanjangan, berlarut-larut gitu. Kalau misalkan sedihnya cuma sehari, ya itu masih wajar lah. Tapi kalau misalkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, sudah tidak wajar ya. Malah kayak kita tuh nyari penyakit dengan kayak pengen nangis, setel lagu sedih gitu kan. Kalau misalnya nggak perlu banget buat sedih mah, kayak mendingan kayak udah deh sehari aja, kemarin udah sedih, hari ini nggak usah gitu jadi. Kemarin dia udah puas nangisnya. Iya. Terus ada juga nih yang gangguan kecemasan. Nah itu suka cemas sering mau kayak misalnya mau ngelakuin sesuatu padahal sesuatu itu belum terjadi, kayak udah aduh aku bisa nggak ya, negatif duluan ya, kayaknya aku bakal gagal nih, suka kayak gitu. Nah kalau misalnya perasaan cemas yang berlebihan itu ya jatuhnya kayak gitu ya, negatif duluan yang munculnya. Terus ketika perasaan cemas itu berlarut-larut, kita suka ada muncul satu gejala yang dinamakan psikosomatis. Tahu apa psikosomatis? Nggak tahu Bu. Psikosomatis itu misalkan kita mau praktikum jurusan apa nih Kayla? Analis ya. Dari semalamnya tuh udah keringat dingin. Oh iya Bu. Dari semalamnya tuh udah diare. Nah itu ya, Bu. Itu salah satu gejala psikosomatis gitu ya. Dari semalamnya aja tuh udah bolak-balik WC gitu, padahal nggak akan apa-apa gitu. Namanya psikosomatis tuh kayak gitu ya. Padahal sehat-sehat aja badannya mah gitu. Udah ketika dibawa ke dokter pun
dokter nggak akan ngasih diagnosa ini penyakit ini. Nah karena itu mah penyakit yang dimunculkan oleh pikiran kalian gitu. Itu yang dinamakan psikosomatis gitu. Gitu sih ciri-ciri gitu ya yang nantinya akan merumuskan gitu kan penyakit mental itu apa aja gitu kan. Yang kalian tahu penyakit mental yang dirasakan remaja itu apa aja sih? Bipolar atau enggak paling skizofrenia ya, juga kan. terus kayak anxiety yang gitu-gitu Bu, yang paling banyak di TikTok. Cuman kan paling kan di TikTok kita cuman baca-baca apa yang orang sampaikan, kayak aku tuh ngerasa kayak gini ABC, nanti lama-lama dia self diagnosa kayak gitu. Ngomong-ngomong self diagnosa kan kayak orang kan kadang tahu gini ciri-cirinya itu cuman karena dengan sosmed yang dia lihat dari TikTok dan Twitter. Betul. Nah dengan itu kayak kadang curhat ke teman, tapi kayak kita misalnya, aku ngerasa ini kayaknya gini deh, kayaknya aku bipolar gitu. Itu kan self diagnose dan belum lagi respon teman kita yang kayak gimana gitu. Kadang ada yang kayak belum tentu baik gitu. Baik kayak malah jadi ngomongin kita nggak sih ke orang lain. Kayaknya kamu lebay deh, kayak lebay banget gitu. Atau enggak kayak kadang ke orang tua kayak kamu kayaknya kurang ibadah atau gimana gitu kan. Kan pasti kayak perasaan si orang itu kan kayak bakal sakit hati gitu kan. Aduh kadang malu gak dihargain. Iya, ditambah dia juga self diagnose gitu kan. Kayak apa sih Bu yang harus kita lakuin gitu kalau misalnya kita di posisi kayak kita ngerasa kalau ciri-ciri itu pas sama yang kita alamin. Ada yang mau self diagnose, ada yang kayak bingung gitu mau kemana gitu. Itu ya harus digarisbawahi, jangan sekali-kali kalian mendiagnosa diri kalian sendiri. Harus kalian tuh mendatangi seseorang yang ahli lah gitu ya. Bu, tapi kan mahal, Bu, tapi kan malu. Pasti kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu nih sekarang boleh nyebutin aplikasi nggak sih? Boleh. Bu, sponsor ya. Boleh sponsor, kita lagi sponsor. Siapa tahu ada yang mau endorse Bu. Iya kan sekarang tuh kayak di Halo Dokter, Halo Dok, kayak gitu tuh sebetulnya ada loh, disediain juga dokter jiwa gitu. Kalau misalkan kalian terlalu malu deh untuk datang ke klinik, terus hanya sendiri, takut diliatin pandangan orang tuh kayak gimana dari ujung lorong sana ke lorong sini, itu mau ke poli jiwa, diliatin dari ujung sampai ujung. Kalau misalkan terlalu malu seperti itu, boleh kok pakai aplikasi itu, insya Allah kok itu juga dokternya profesional gitu ya. Atau enggak kalau misalnya kurang puas dengan kayak layanan Halodoc, karena teman aku juga curhat ke aku gitu, kalau misalnya dia juga ke Halodoc dan kayak emang ngobrol-ngobrol di diagnosa banyak kemungkinan. Nah di situ ngebuat dia kayak ya gitu sebanyak ini gitu kan, dan kayak Halodocnya juga ngasih tahu lagi kalau misalnya mau tahu lebih pasti dan mau penanganan lebih lanjut lebih baik datang gitu ke yang terdekat gitu, psikiater atau psikologi gitu. Kalau misalnya simpelnya Maya gitu ya, kayak kita ada ruang BK gitu ya Bu. Kayak kalau misalkan siswa-siswi 13 bisa gak sih datang gitu kan ke ruang BK aja gitu lah. Jangan tanya bisa atau enggak. Ini ruang BK itu sudah disetting, sudah dipernahkan gitu ya sama yang menyediakan ya untuk kalian kok. Kalian jangan takut masuk ruang BK. Harus harus menghilangkan stigma bahwa orang-orang yang masuk ruang BK adalah anak-anak yang nakal. Harus dihilangkan karena siapapun boleh ke sini. Kita jadi sahabat sama guru BK gitu ya. Harus pede lah gitu. Jangan kalian ngerasa kalau tadi contohnya gitu ketika mau ke dokter takut disangka gila gitu kan. Nah, di sekolah pun kalian jangan takut ketika kalian masuk ruang BK diliatin teman-teman, itu kok naon kena kasus naon. Nah, jangan takut kayak gitu. Karena yang berprestasi pun boleh kok masuk sini gitu, bisa kok masuk ruang BK gitu. Fleksibel aja kita mah. Begitu. Iya Bu, paling gini sih, bukan kalau tadi lebih ke kayak kalau kita yang ngalamin. Padahal kenyataannya juga kalau orang lain yang ngalamin, sebenarnya orang lain itu butuh kita. Cuman kan karena kita mungkin kurang ilmu sih Bu untuk menangani hal-hal yang kayak gitu. Nah gimana sih Bu, misalnya ada teman kita yang merasa bahwa dia tuh nggak sehat mentalnya. Nah kita sebagai teman harus gimana gitu? Biasanya nih kalau misalkan kalian nemu teman kayak gitu, pengennya didengerin aja. Ada sih teman-teman yang menuntut, ayo dong kamu kasih solusi gitu kan. Tapi lebih banyak juga yang aku tuh nggak butuh solusi sebenarnya, hanya cukup didengerin aja deh gitu ya. Kalian jadi pendengar yang baik. Ketika dia cerita, jadi pendengar yang baik dengan seksama gitu ya. Cukup kalian dengarkan, tidak perlu kalian judge, tidak perlu kalian menilai mereka, kamu mah lebay, kamu mah harusnya kayak gini, nggak perlu, dengerin aja. Dan ketika dia selesai cerita, tanya, kamu butuhnya apa? Kamu butuh solusi dari saya atau enggak? Kalau misalkan dia berkata atau menjawab iya butuh dan kalian bisa gitu ya, alhamdulillahnya bisa, mangga. Tapi kalaupun misalkan kalian nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak ada salahnya kok kalian
aduh maaf ya saya bukan kapasitasnya untuk menanggapi curhatan kamu gitu, mau nggak diantarin ke ruang BK misalkan kayak gitu ya, bisa aja kan gitu, mau nggak diantarin cerita sama ibu ini, kan di sini ada 3 ya guru BK-nya, ya sesuai dengan tingkatannya lah ke siapa mau ceritanya gitu. Kayak gitu juga bisa kok, nggak harus kasih solusi yang paling ampuh atau gimana. Jadi nggak usah bingung, tanya aja butuhnya gimana. Jadi lebih ke kayak daripada kita bikin tambah beban, mending kita nyari kasih solusi buat ke orang yang lebih profesional gitu ya Bu. Iya, gitu. Nah, tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih gitu, tentang orang-orang yang kayak curhat ke teman gitu kan, dan kayak segimana temannya ini menanggapi. Kalau misalnya tadi kan dengan yang kita bilang kalau misalnya kasus yang temennya itu ngomongnya lebay dan lain, kayak lebih pilih gitu ya, gimana kita curhat ke orang itu. Tapi kadang ada yang kayak orangnya tuh kayak dia tuh ngaku kalau misalnya dia tuh bipolar gini, dan dia tuh kayak malah ngerasa bangga buat punya penyakit mental itu kan, karena kayak malah jadi ngetren itu ya Bu, kayak di Twitter, di TikTok, kayak malah kadang ada yang sengaja ngevideoin ketika dia tuh penyakit mentalnya tuh kamu, dan kayak menurut Ibu fenomena ini tuh kayak emang wajar terjadi atau gimana sih Bu? Kalau yang namanya hal negatif ketika jadi fenomena, menurut saya itu nggak wajar sih, ya sangat-sangat nggak wajar, tapi ya nggak aneh juga karena disediakan medianya gitu ya, media untuk kalian berekspresi, media untuk kalian menyalurkan curhatan itu sangat-sangat banyak kan sekarang. Jadi ya banyak bertebaran di TikTok, di Twitter seperti yang tadi kalian sebutin lah gitu ya. Tapi ya yang saya herankan gitu ya, kalau zaman dulu kita punya penyakit mental itu disembunyi-sembunyikan gitu, kok sekarang disebarluaskan gitu. Entah itu tujuannya untuk apa, cari perhatian kah? Atau apakah kalau gitu misalnya kan? kayak mereka kayak misalnya selebgram yang mempublis, tapi itu kan mereka kan ada impactnya dengan kayak ngasih gitu bimbingan ya, dan ngasih tahu gimana apa yang dia rasain, gitu. Dan dia juga ngasih solusi, nggak kayak yang cuma kayak cerita buat cari perhatian gitu ya, karena ada positif dan negatifnya gitu. Kalau itu sih bagus sih. Mungkin kalau misalkan yang saya kenal ya, Sania Leonardo ya. Nah, itu juga kan salah satu penderita bipolar ya, yang bisa membagikan pengalamannya, terus step-stepnya harus kayak gimana sih ketika dia mengalami hal yang kurang enak. Nah, kalau misalkan ada followersnya atau pengikutnya yang sama juga gitu mengalami, tentunya bukan setelah self diagnose ya, setelah dia berkunjung ke psikolog atau ke psikiater gitu, dia juga bisa menjadi pribadi yang sama positifnya kayak Sania itu ya. Beliau walaupun punya penyakit mental, tapi kan kita ngelihatnya enak aja gitu kan. Walaupun nggak semua sih, pasti ada juga yang aduh saya nggak interest sama orang ini, tapi sejauh ini sih dengan lihat followersnya yang banyak gitu kan, dengan lihat bagaimana dia bisa membagikan pengalamannya gitu kan, itu positif lah bagi saya mah. Dan Ibu, aku mah ini mah kepo gitu ya, mungkin di luar pertanyaan yang ada, bedanya psikiater sama psikolog itu apa sih Bu? Tahu nggak Bu? Oke, kalau psikolog hanya kan takut salah kaprah gitu ya, takut salah datang kemana gitu. Kalau psikolog itu hanya boleh atau hanya diperbolehkan ngasih masukan, solusi, pilihan gitu. Dan juga treatment lah gitu ya. Tapi kalau psikiater boleh kasih obat gitu, boleh kasih resep. Tapi kalau psikolog nggak boleh. Gitu. Oke, jadi emang bedanya juga signifikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memang dari psikolog, ternyata psikolog itu punten gitu ya, angkat tangan karena nggak bisa ngasih resep, ya pasti akan dialihkan ke psikiater gitu. Jadi mungkin lebih step pertamanya ke psikolog dulu gitu ya Bu? Betul. Kalau misalkan dari psikolog itu bisa ditangani, tidak perlu obat nih, ya udah gitu kan, tinggal jalani aja treatment. Berapa kali harus ketemu psikolog. Tapi kalau psikolog itu menyimpulkan anak ini harus ditambah obat nih gitu kan, mangga itu mengajukan ke psikiater lagi. Jadi mungkin di sini kita udah tahu gitu ya, kita harus lari kemana nih gitu ketika kita tahu ciri-ciri dari diri kita sendiri, ataupun melihat orang lain ketika orang lain sepertinya mengalami ciri-ciri tersebut yang tadi udah kita sebutin nih panjang lebar. Kita arahin ke psikolog, dan dari psikolog juga bakal diarahin mungkin kalau misalnya butuh obat ke psikiater. Nah, kayak mungkin selanjutnya aku mau ini Bu, nanya tentang kasus nih gitu. Kayak aku punya teman gitu ya, yang dia punya penyakit, aku tuh tahu kalau misalnya ngerti, dan dia tuh punya penyakit mental yang harus segera ditangani, tapi dia tuh nggak mau gitu pergi ke psikiater, nggak mau banget, dan kayak atau mungkin curhat ke temen, kayak dia curhat ke aku, cuman kayak masih
rada cuman kayak banyak yang dikipnya. Iya, banyak yang dikip. Kayak makanya aku juga rada bingung nih gitu mau ngasih solusi gimana gitu kan, atau nenangin dia kayak gimana gitu. Dan dia tuh takut orang-orang pikir kalau dia tuh gila, dan kayak seenggaknya kan tadi ada namanya self diagnose. Nah, ini tuh mungkin self treatment yang mungkin dia bisa lakuin ke diri dia sendiri ketika dia bener-bener gak ada kemauan ke yang lain gitu. Apa sih Bu gitu self treatment? Self treatmentnya ya apa ya? Untuk self treatment mungkin sekarang lagi ngehits yang kalian tau lah, healing gitu ya. Iya, healing. Tapi kan healing itu butuh uang ya. Iya, benar Bu. Dan kita juga nggak tahu ketika kalian pergi healing. Oke, mungkin ketika tujuan healingnya mana, misalkan pantai ya. Misalkan ke pantai. Oke, kalian ke pantai, bisa tenang, bisa teriak-teriak, lepas masalah. Tapi ketika dia balik lagi ke habitatnya gitu ya, ketika kembali ke lingkungannya, saya yakin itu nggak bakalan selesai. Iya, malah kayak terulang gitu loh, kayak malah percuma. Karena nggak selesai gitu, dan satu-satunya cara ya harus diselesaikan. Dan ketika tadi Ergi bilang kasusnya tuh dia nggak mau kemanapun gitu ya, nggak bisa, dia harus punya seseorang yang mengarahkan dia, mengobati dia gitu. Jadi nggak bisa self treatment kalau memang sudah pasti gitu kalau dia tuh punya penyakit tersebut. Karena kalau hanya sekedar healing, di sana masalah lupa, balik lagi nambah masalah malah gitu kan, yang ini belum selesai, yang belum selesai, ditambah masalah yang lain, makin down nanti dianya. Karena gitu. Mungkin di sini juga aku ngerti kalau misalnya self treatment itu gak bisa berarti ya. Berarti aku juga di sini harus bisa nyadarin dia bahwa kayak kalau misalnya si penyakit mental ini udah ganggu aktivitas dia dan dia juga ngerti apa ruginya gitu. Betul. Ya. Mungkin dia juga seenggaknya ada kemauan dalam diri gitu buat kayak seenggaknya ya benar-benar terbuka sama aku gitu kan, dan atau enggak ke psikolog gitu kan. Nah, kalau dari aku itu sih kasusnya gitu. Kayaknya ada nggak gitu kasus yang mau ditanyain? Kalau dari kayaknya paling ini sih Bu, kasus yang paling sering terjadi kan kalau misalnya orang ada masalah suka kita tanya kan, kayak yang kamu kok bisa sih kayak gini, kenapa, awalnya tuh dari mana gitu. Kadang dia jadinya ujung-ujungnya cerita tentang trauma-trauma di masa lalu gitu Bu, yang bikin dia mungkin jatuhnya kayak trust issue gitu mungkin Bu, kan karena digali lagi ya, karena mungkin belum ikhlas jatuhnya gitu Bu. Kadang kita suka ngerasa oke, udah aku maafin, tapi ternyata dalam diri yang paling dalam tuh belum bisa, aku tuh nggak bisa kayak gitu Bu. Nah gimana sih Bu kayak biar si trauma-trauma ini tuh benar-benar udah bersih gitu ya. Trauma itu bisa terjadi karena dia punya kesalahan, bener nggak? Benar Bu. Nah, berarti dia harus memaafkan dirinya sendiri. Iya. Gimana sih cara kita buat maafin diri kita sendiri? Iya. Betul Bu. Gimana ya? Yang pasti sih kita harus tahu nih kesalahan kita tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Betul-betul harus tahu kesalahan kita apa, dan juga kita tidak boleh denial. Tahu denial apa? Tahu. Apa tuh? Kayak denial tuh menolak. Ya, menolak. Aku nggak salah kok, aku nggak salah kok. Itu termasuk denial kan. Tapi kita benar-benar ikhlas, oke, aku tuh salah kok, tapi ya udah gitu. Ya udah, kesalahan itu udah lalu. Saya nggak akan mungkin ngulangin kesalahan itu sendiri. Saya udah tobat atau saya mau tobat gitu ya. Dan saya akan fokus terhadap apa tujuan saya. Goals kalian di depan itu apa sih? Nah, fokus aja ke situ gitu kan. Otomatis itu trauma-trauma yang pernah dialamin gitu ya. Entah itu kejadian memalukan, kejadian menyakitkan, lama-lama bakal menipis kok gitu, lama-lama bakal hilang kalau misalkan tujuan di depan itu apa, itu yang jadi fokus kita gitu. Nah kalau ini kan tadi kan ini ya Bu, lebih ke trauma yang kita ngelakuin, misalnya kita pernah salah, jadi kayak aduh aku nggak mau ngelakuin lagi. Sedangkan kadang trauma ini tuh dari orang lain yang dilempar ke kita gitu Bu. Nah kalau kayak gitu gimana Bu? Jadi kayak kita yang trauma sama orang itu, jadi kayak negative thinking mungkin negatif sama terus orang sama ya. orang lain, terus kita juga jadi takut ini orang bakal kayak orang yang dulu nggak ya gitu ya. Trust issue itu ya. Oke, kita harus punya mindset yang sama ya. Semua orang itu nggak sama, itu satu. Terus yang kedua adalah harus betul-betul memaafkan si orang yang pencetus pertama itu gitu ya, pencetus trauma pertama itu harus benar-benar dimaafkan. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, untuk memaafkan itu oke gitu ya. Tapi untuk lupa nggak mungkin susah gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita udah ikhlas. Kalaupun harus mengalami saya nggak mau kenal lagi sama orang itu, ya oke gitu, nggak apa-apa kok, itu satu hal yang wajar gitu ya, yang halal gitu ya, daripada saya inget terus gitu kan, lebih baik nggak kenal lagi deh gitu, nggak apa-apa kayak gitu juga gitu. Tuh gitu kan ya. Kalau Mas ada kasus lagi nggak tentang mental health gitu ya? Nggak ada sih kalau dari aku mah, cukup kayak ya udah gitu. Dan aku juga kebetulan Bu, aku tuh konselor remaja dari
aku juga ikut suatu instansi dari DPPKB gitu kan, yang emang kayak di situ kita tuh buka satu wadah yang emang kayak mereka bisa datang gitu ke kantor dan kita tuh bakal ada di kantor itu buat dengerin jadi konselor buat mereka gitu. Karena di sini ada PS dan KS gitu, pendidik sebaya sama konselor sebaya gitu. Jadi lebih enak ya kalau misalkan ke yang sebaya gitu. Dan emang aku juga cukup beberapa, nggak cukup banyak juga sih, kayak emang kenal lah gitu ya beberapa orang yang emang mereka tuh punya penyakit mental gitu, dan kayak emang nggak bisa dipungkiri juga gitu ya kalau misalnya punya tentang mental health ini tuh teori yang berteori gitu ya, jadi emang nggak ada habis-habisnya, nggak akan ada habisnya. Dan semakin kayaknya gitu ya, semakin berkembang zaman itu penyakit mental itu atau gangguan mental itu ya menambah gitu, karena beban pikiran pun pasti beda gitu kan. Orang zaman dulu dengan zaman sekarang pikirannya apa sih gitu kan, pasti beda-beda gitu. Beban pikirannya apa yang datang gitu, yang dihadapi itu pasti beda. Ya, jadi kalau misalnya ngomong tentang kasus mah ya aku gak ada sih, teman-teman aku juga aku udah seenggaknya aku bisa ada buat mereka dan mereka juga ada punya aku gitu. Dan ya buat teman-teman SMK Negeri 13 Bandung, siswa-siswi gitu, kalau misalnya emang gak punya teman banget yang kalau misalnya kayak aku gitu kan, atau kayak Kanya gitu kan, bisa gitu datang ke ibu gitu ya di ruang BK SMK Negeri 13 Bandung. Kayak nggak kerasa ya? Nggak kerasa udah banyak banget gitu ya bahas tentang mental. Udah banyak ngocehnya gitu ya. Mudah-mudahan ngoceh kita ini bermanfaat gitu ya. Iya. Semoga bisa diambil semua informasi yang kita share itu dengan baik gitu ya, dan tentunya juga harus kalian sharing lagi gitu yang gimana yang seret di kalian dan yang mana yang enggak gitu ya. Satu hal sih pesan dari saya gitu ya, ketika kalian punya teman yang sekiranya butuh dibantu gitu ya, ya tadi itu jangan dicepuin ke orang, jangan dinyinyirin, karena kalau misalkan kita nggak bisa ngebantu, seenggaknya kita diem aja deh gitu, jangan malah kemana-mana gitu. Ya, gitu sih. Jadi dari kita mah udah segitu tentang mental health. Makasih Ibu. Makasih banyak Ibu. Udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita, dan satu kali lagi yang bakal kita sebut, Healthy Life for Happy Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teenagers.